Cara menjumlahkan di Excel dengan rumus VLOOKUP. Sebagai contoh di sini kita sudah ada data table penjualan ya untuk sales dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Nanti pada tabel yang di bawahnya ini kita akan menampilkan data penjumlahan sales dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Misalnya di sini saya ketikkan sales C misalnya. Maka pada kolom total sales ini akan menampilkan data penjumlahan sales C dari bulan Januari sampai bulan April. Nanti jumlahnya akan muncul di sini secara otomatis. Caranya kita akan gunakan kombinasi rumus sum dengan rumus VLOOKUP. Jadi kita ketikkan sama dengan sum. Habis itu kita buka kurung. Nanti untuk sinteksnya, nah baru kita kombinasikan dengan rumus VLOOKUP nih. Kita masukin VLOOKUP. Kemudian buka kurung, nanti sinteksnya lookup value. Berarti dia akan baca berdasarkan data yang berada di sel mana. Di sini data yang berada di sel sebelahnya, yaitu di sel A15. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Untuk tanda pemisah, diingat ya, disesuaikan dengan komputer teman-teman. Kalau di panduan argumen rumusnya ini, tanda pemisahnya menggunakan titik koma, teman-teman gunakan titik koma. Kalau misalnya di sini menggunakan koma, teman-teman ketikkan koma. Kemudian untuk argumen selanjutnya yaitu table array. Jadi kita blok aja ya table yang berisi data sumbernya. Kita blok nih table yang di atas, isi datanya aja, headernya nggak perlu. Ya, dari kolom nama sales sampai dengan kolom April, dari data sales A sampai sales H. Habis itu, kita pisahkan lagi dengan titik koma, kita masuk ke argumen berikutnya yaitu kolom index number. Ini yang paling penting teman-teman. Yang kita mau tampilkan bukan satu data aja, tapi total penjumlahan sales dari Januari sampai bulan April. Berdasarkan range data yang udah kita blok sebelumnya, kan kita ingin menampilkan ya nilai penjumlahan dari Januari sampai Maret. Januari ini berada di kolom kedua, Februari 3, Maret 4, dan April ke-5. 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita masukin dengan tanda kurung yang seperti ini teman-teman. Ya, bukan tanda kurung biasa. Ini saya lupa namanya apa, teman-teman lihat aja. Tanda kurungnya seperti ini ya. Habis itu baru kita ketikkan Januari itu kolom kedua. Kemudian kita pisahkan lagi ya, titik koma. Kita masukin Februari, kolom ketiga. Terus titik koma lagi. Kolom keempatnya itu bulan Maret ya. 4 dan terakhir titik koma lagi kolom kelima. Kemudian kita tutup kurungnya yang seperti ini lagi. Berarti ini nanti dia bukan hanya menampilkan kolom 2, 3, 4, dan 5. Tapi dia akan melakukan penjumlahan karena di depannya ini rumus sum ya. Penjumlahan dari kolom 2 sampai dengan kolom kelima. Jadi habis itu kita pisahkan titik koma. Terus kita ingin mencari data yang benar-benar pasti. Yang absolut kita masukin false. False, tutup kurung, 2 kali enter. Teman-teman bisa lihat di sini. Total sales untuk nama sales C yaitu 3052. Coba kita misalnya di sini ya, pada kolom G aku masukin total. Nah, saya akan melakukan fungsi rumus sum sama dengan sum untuk masing-masing sales ya dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Aku blok enter. Terus aku yang ke bawahnya aku tinggal drag and drop aja. Kita coba bandingkan sales C 3052, bener gak? Sales C 3052. Sama ya. Sekarang misalnya aku ganti jadi sales H misalnya ya. Dia berubah jadi 2766. Terus misalnya sales A nih, sales A 2553. Coba aku ganti 2553. Jadi benar-benar ya, dia akan menampilkan nilai total sales dari bulan Januari sampai dengan April berdasarkan nama sales yang kita input di sini. Jadi seperti itu teman-teman contoh cara menjumlahkan di Excel dengan rumus VLOOKUP. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.